kasih. Perkenalkan, nama saya Agustinio Serliradu, mahasiswa Sosiologi B semester 5 dengan NIM 1803 030053. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya, karena dimana filenya sudah saya kirimkan ke email Bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya ringkas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang protes kontrol dan kepolisian. Pada tahun 1960-an, Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa atau biasa disingkat dengan SNCC memaksa masyarakat kita untuk menghadapi segregasi dan ketidaksetaraan rasial dengan menggunakan taktik konfrontatif tetapi damai. Namun 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak ke arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya. Meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita, apa-apa yang kami saksikan hanyalah puncak gunung es. Yang kurang terlihat oleh publik adalah arus kontrol yang kuat yang beroperasi dalam bentuk yang halus. Untuk protes kontrol termasuk negosiasi izin menyalurkan demonstrasi massa ke zona protes dan menerapkan legislasi untuk menundukkan protes. Dalam kasus IMV, penegakan hukum mendorong kekuatan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya yang membentuk gerakan anti-globalisasi atau biasa disebut juga dengan alter globalization atau gerakan anti-globalisasi orporat. Dengan perkembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Di masa lalu, organisasi atau seperti serikat pekerja membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasikan untuk beroperasi secara efisien. Orang di atas membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan buruh dan akhirnya ke pekerja di tangga terbawah. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Alih-alih sistem terpusat, peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru ini. Telepon seluler, email, dan listserv memungkinkan lebih banyak mode mobilisasi akar rumput dan non-hierarki. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya bekerja sama-sama dengan taktik terbuka tersebut. Dalam penelitian buku ini, telah mengamati tiga mode kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah kontrol sosial garis keras, yang mencakup taktik yang digunakan oleh FBI berdasarkan karya Kirchmeier dan Balbus. Stefan Barken pada tahun 2001 berpendapat bahwa penindasan hukum kadang-kadang merupakan alat yang efektif untuk membungkam protes dan perbedaan pendapat. Dia memberikan beberapa contoh termasuk penindasan perbedaan pendapat selama Perang Dunia Pertama, ketika undang-undang melarang kritik apapun terhadap perang. Yang kedua, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Menurut Thomas Blumenauer dan Stanley Cohen dan sosial klasik Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur terkondisi alam yang brutal.
Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancangkan untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai wadah yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa pada abad ke-16, bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian untuk memelihara keterlibatan sosial. Ketika hubungan mapan dan adat dunia feodal mulai runtuh, sistem otoritas lama semakin dirusak. Sarana dan praktik baru untuk konstitusi tatanan politik diperlukan. Dengan demikian, konsep baru dapat digunakan untuk memahaminya. Pendekatan fungsionalis adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Teori klasik ini menginstipulasikan masyarakat sebagai organisme dengan banyak bagian, masing-masing berfungsi secara terpisah untuk menyeimbangkan sistem yang lebih besar. Pendukung Talcott Parsons berpendapat bahwa tatanan sosial dilakukan melalui serangkaian sistem internasional yang mencakup sistem kepribadian dan budaya. Untuk fungsionalis, tatanan sosial dipertahankan melalui toleransi terhadap gangguan sosial, khususnya ketika gangguan tersebut memiliki peran fungsional dalam masyarakat. Hart dan Negri pada tahun 2004 berpendapat bahwa tenaga kerja yang tidak material dan kecenderungannya untuk menghasilkan kehidupan sosial melalui jaringan yang berkembang menciptakan kesamaan. Pada akhirnya ini berarti bahwa semua kehidupan sosial diproduksi secara kolektif sebagai rimpang. Dengan mengikuti logika ini, kita melihat bahwa orang banyak mengambil definisi kedua. Orang banyak adalah konsep kelas, pengelompokan yang dihasilkan oleh sifat non-material kerja. Kelas ini bagaimanapun tidak menyatukan orang atau membentukkan kesadaran kelas. Kita tidak lagi memiliki lingkungan atau basis ekonomi murni karena produksi ekonomi tidak lagi dapat dibedakan dari budaya atau waktu luang. Jika kapitalisme ditopang melalui pengambilan tenaga kerja manusia, maka kapitalisme mengambil alih segala sesuatu dalam pasca industri atau ekonomi informasi. Tidak hanya barang ekonomi, tetapi juga semua barang biopolitik, termasuk ide, emosi, ekonomi, dan kehidupan itu sendiri. Lingkup kontrol hukum mengacu pada bagaimana negara menggunakan teknik hukum untuk mengatur, mengelola, dan memenangkan gerakan anti-globalisasi. Lingkungan fisik mengacu pada kontrol sekelompok besar orang dalam ruangan fisik tertentu. Ini menggabungkan pergerakan tubuh di jalan dan pemetaan ruangan fisik dan sosial sehingga pengunjuk rasa ditundukkan sebanyak mungkin. Lingkup kontrol psikologis mengacu pada perebutan makna protes. Ini melibatkan sikap, ketakutan, dan ketidakpastian para pengunjuk rasa radikal. Ini adalah proses di mana perasaan seperti itu dihasilkan. Pada pembahasan selanjutnya, di sini adalah membahas tentang globalisasi budaya. Yang dimaksud dengan globalisasi budaya adalah pergerakan ide, informasi, citra, dan orang. Dengan kata lain, ini adalah cara penyebaran informasi dan nilai budaya dari satu wilayah dunia ke wilayah lainnya. Sayangnya, gerakan ini terjadi melalui media korporat dan hiburan, yang berarti bahwa globalisasi budaya memaksa nilai-nilai kontrol fisik atas protes anti-globalisasi besar-besaran mulai beberapa bulan sebelum peristiwa sebenarnya. Ini berarti bahwa kita harus melihat bagaimana polisi merencanakan dan mempersiapkan pertemuan besar seperti itu. Namun, analisis persiapan polisi kebanyakan diabaikan, baik dalam literatur kepolisian maupun gerakan sosial. Namun, ketika melihat proses sampai di situ saja presentasi video saya kali ini. Jika ada salah kata atau ucapan dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.